dengan otak itu apa, yang kemudian moral itu apa, ya, kemudian apakah ada kode etik yang kemudian bersifat universal. Artinya universal itu antara kode dokter dengan kode diplomatis itu apakah memang sama? Ya, tentu memang dalam praktiknya tidak ada yang disebut sebagai kode etik yang bersifat universal. Ya, kode etik itu pasti bicara tentang sesuatu yang bersifat khusus. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang notaris, apa yang dilakukan oleh seorang pengacara, tentu akan sangat berbeda. Ya, bagaimana kemudian pelaksanaan kode etiknya itu sendiri masing-masing. Nah, secara umum tentu teman-teman berbicara tentang katakanlah gitu ya kode etik tadi. Ya. Nah, kode etik itu sendiri kemudian politik introduksi moral. Yang bertanya terkait dengan bagaimana seharusnya kita hidup dengan baik, bagaimana seharusnya teman-teman sebagai orang itu menjalankan jabatan dengan baik. Ya, kemudian juga pertanyaan tersebut berlanjut dengan apa tujuan kita, kenapa mau jadi notaris. Saya besok mungkin pada saat ujian bisa akan ditanya ngapain saudara-saudara jadi notaris. Notaris sudah banyak di sini 21.000. Nah, tentu jawabannya harus jawaban yang memang tidak hanya sekedar katakanlah dia memuaskan sisi penanya, sisi penguji ya, tetapi harus benar-benar bersih. Kenapa? Dan itu juga harus kemudian disandingkan dengan kenapa kemudian beberapa rekan notaris, beberapa notaris yang katakanlah gitu ya bermasalah dan kemudian misalkan dipanggil oleh kejaksaan, dipanggil oleh kepolisian. Nah, itu kan berarti kita harus dimulai dengan pertanyaan tadi gitu ya. Ya, buat teman-teman, buat rekan-rekan yang kemudian akan menjadi notaris harus memahami ya konsep tadi gitu ya, mau apa, mau ngapain. Apakah mau menjadi notaris yang cowboy ya, jadi seperti apapun gitu ya. Jadi satu akte dan satu hari itu bisa katakanlah 1.000 akte. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan yang selalu harus kemudian rekan-rekan jawab. Ya, karena bagaimanapun pembuatan akte notaris misalkan tadi KPK budaya terkait dengan tradisi tadi gitu ya, sesuatu yang sebetulnya sebenarnya sederhana, tapi faktanya ya ada banyak biro jasa, ada yang kemudian katakanlah minutan itu terbang kemana-mana, ada yang kemudian dan seterusnya. Ya tentu itu menjadi yang buat teman-teman juga nanti kalau kemudian sudah menjadi notaris. Jadi bukan hanya sekedar bahwa kode etik itu sendiri hanya dipergunakan untuk kepentingan kode etik semata-mata, tetapi tentu harus digunakan dalam konteks sebelum masuk ke dalam jabatan, pada saat menjalankan jabatan, dan kemudian setelah selesai menjalankan jabatan. Karena bagaimanapun bicara tentang kode etik, bicara tentang moral, itu bicara tentang bagaimana aspek pertanggungjawaban itu sendiri dilakukan. Ya, nah kemudian ya, terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, misalkan apakah mencari keilmuan, kekayaan, atau kebahagiaan? Nah, itu juga kalau dihubungkan dengan bagaimana kemudian teman-teman menjadi notaris, ya, akan menjadi notaris, apakah semata-mata untuk mencari kekayaan? Apakah semata-mata untuk meraih kebahagiaan? Ya, bagaimana kemudian dengan pelaksanaan jabatan tersebut. Ya, oleh karena itulah kemudian ya, terkait dengan kewajiban, terkait dengan pertanggungjawaban, ya tentu harus memikirkan ke depannya seperti apa, jadi notaris seperti apa. Nah, berikutnya yang katakan sekalian, jadi jabatan notaris punya masalah yang berhubungan dengan sifat para notaris berdasar nilai dan moral dan rekan notaris, masyarakat dan jadi tidak melulu hanya bicara dalam konteks melaksanakan jabatan asli. Tadi juga sudah menyampaikan bagaimana kemudian seorang notaris itu harus menjaga sikap ya, dalam hal misalnya berpakaian ya, masih sering atau masih beberapa ya, bukan sering masih beberapa yang kemudian berpakaian menurut kita yang orang tua gitu tidak sopan gitu ya, mau ujian kode etik bajunya berwarna putih
polos gitu ya, kelihatan. Nah, tentu yang seperti itu harus diusir ya, kalau ada ujian kode etik kemudian seperti itu pernah kejadian, nah itu jangan diikuti gitu ya. Terhadap notaris, ya, bagaimana kemudian bersikap, ya, kalau kemudian diingatkan terkait dengan perilaku, terkait dengan katakanlah akte yang dibuat, nah itu harus kemudian diterima, ya, dan kemudian mengingatkan juga tentu harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang katakanlah tidak mengganggu. Nah berikutnya terkait dengan notaris terhadap masyarakat, itu harus menilai, harus kemudian bersikap dalam konteks yang proporsional. Artinya apa? Artinya tidak semua masyarakat itu paham bagaimana kemudian notaris itu menjalankan jabatan. Misalkan gitu ya, ada yang kemudian menganggap bahwa minuta itu boleh dibawa. Kita kemudian mengikuti alur-alur yang kemudian diinginkan oleh masyarakat atau katakanlah oleh agen lain. Ada kejadiannya, jadi rekan notaris yang kemudian karena saking dekatnya, ya, minutanya ini ke timur, padahal rekan tersebut masih di Banten. Apakah boleh? Tentu tidak boleh, dan sesuai undang-undang jabatan notaris dan sesuai kode etik. Potensinya adalah potensi bukan hanya sekedar dalam konteks pelanggaran kode etik, tetapi tentu kemudian juga masuk ke ranah yang berikutnya, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban asuransi, ya, kemudian pidana, ya, kemudian etik. Nah, itu kan menjadi persoalan kalau kemudian ternyata katakanlah dilaksanakan. Nah, kemudian juga sikap notaris terhadap negara. Ya, negara dalam hal ini tentu tidak dalam konteks yang kemudian katakanlah pejabatnya itu ya berbicara yang tidak dalam konteks. Konteks. Ya, negara yang kemudian tentu pemerintah yang katakanlah regulasinya sudah diatur, ya, baik dalam peraturan undangan dan segala jabatan dan peraturan lain. Nah kemudian dengan jiwa yang pendidikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya, maka ciri pengamanan profesional itu adalah jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab. Jujur, ya. Itu teman-teman sudah tahu bahwa ada yang disebutkan di dalam undang-undang jabatan notaris, bersikap amanah, ya, mandiri, ya, otonomus, kemudian juga tidak berpihak dan bertanggung jawab. Setiap akte yang kemudian dibuat oleh notaris, ya, tentu harus kemudian diperhatikan terkait dengan praduga dan praduga bertanggung jawab. Kita tidak hanya bicara dalam konteks praduga sanksi, tetapi harus juga bicara tentang praduga bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya memang akte yang dibuat oleh notaris adalah merupakan pembuktian atau alat pembuktian yang sempurna atau bukti yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu kemudian dimentahkan oleh pembuktian selanjutnya. Nah, oleh karena kemudian proses pembuatannya, ya, proses pelaksanaan jabatannya, ya, harus memperhatikan katakanlah esensi praduga bertanggung jawab. Suatu saat nanti kemudian bisa memberitakan pertanggung jawaban. Makanya kemudian pembuatan akte harus dilandasi oleh ketentuan yang berlaku, regulasi yang berlaku, tentu juga terkait dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan